sebentar ada energi yang kuat tapi ke arah sana. Tapi yang kita omongkan energinya besar, Mas. Positif tapi besar itu juga berpengaruh. Tadinya ngelihat pelataran itu pecah karena ada cahaya. Iya. Om, ini gimana enaknya? Kita nggak bisa menghubungi Mas Ame juga. Kamera juga mati. Ini cuma pakai HP ku buat backup. Filternya gimana? Kita jalan apa adanya dulu aja, Mas. Kita dapat perizinannya nggak nih, Mas? Enggak sih, Bre. Nggak bisa kita sih. Nggak bisa. Aku khawatir sih sama teman-teman yang bareng Om Hao juga. Kita di atas aja energinya udah kayak gini, Mas. Ini Apalagi di bawah. lagi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ. Nah, kali ini Amai sama Om Hao Ya. sedang berada di mana ini, Om? Ini kita ada di lereng Gunung Merapi. Betul banget. Dan sebenarnya tujuan kami ke sini adalah untuk merasakan peran-peran dari ini, Om ya. Maksudnya kan di lereng Merapi, di Merapi banyak tuh penjaga-penjaganya. Iya, Itu iya. bisa nggak sih, Om, kita rasain ini untuk di bagian hutan lereng Merapi ini? Iya, insya Allah ya. Di sini tentunya kan kalau kita ceritakan sedikit ya, Mas ya. Gunung Merapi itu tidak hanya sebatas gunung, tetapi itu adalah panglima dari gunung-gunung yang ada di Nusantara. Nusantara ini nggak hanya Indonesia tapi luas. Di Kepulauan Nusantara ya, terutama kita tersempit. Nah, di sini memang ada leluhur kita yang bersemayam. Di puncak tertinggi adalah yang Sunan Merapi, kemudian ada yang Sabu Jagat, yang Sabu Angin, yang Udantara, yang Gadung Mati yang Iya. sangat terkenal. Nah, ini yang apa? Coba kita rasakan. Walaupun terlalu mudah kalau kita kemudian berkomunikasi ya. Mudah bukan mudah ya, tapi mudah itu nom. Nom. Itu. Nom banget. Jadi lokasinya luas karena ini bentang alam ya, luas banget. Nanti kita ikuti kata hati kita akan mengarah kemana. Dan ini mengingatkan penelusuran di Gunung Lemah. Iya, Itu. betul, betul. Iya, nanti Mas Sami dengan teman-teman kru 1, saya dengan teman-teman kru 2. Oh, berarti pisah tim nih? Ada baiknya demikian. Biar nanti kita lebih bervariasi. Baik, baik, baik. Nanti akan kita gabungkan. Tanpa kita tahu dulu ya. Nah, karena kalau kita bareng-bareng terbatas, Mas. Kita bisa nggak dapat banyak untuk mengekspor. Karena tempat luas itu baiknya harus pecah tim. Kayak bertahap gitu, ada ini, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Iya, benar. Oke. Betul. Oke. Iya. Lanjut kali, Om ya? Langsung Iya. aja ya? Kalau sebelum kita mulai ini, yang Mas Ami rasakan dulu apa ketika menjakan kaki di sini. Nanti saya pun apa, mungkin teman-teman juga akan. Banyak sih, Om. Seperti biasa, namanya tempat yang luas ya. Dan ini lereng Merapi, aku nggak bisa deskripsiin ini energinya positif lebih banyak atau negatif yang lebih banyak. Tapi memang energi itu seperti pusara, Iya, memutar. iya, Memutar. Dan energinya pun aku rasa ini makhluknya bukan hanya umuran ratusan tahun ya, tapi lebih dari itu gitu, Om. Iya, iya. Saya pun juga merasakan hal serupa ya. Kalau Mas Ami radial berputar, saya vertikal Mas tegak. Oke. Itu satu energi yang menjulang tinggi besar itu apa, menggambarkan apa, dan yang bisa saya rasakan tentunya karena ini hutan, lereng gunung, pasti akan ketemu dengan koloni-koloni atau perkampungan. Nah, ini nanti PR kita ini. Tapi sebelumnya mungkin ada baiknya Mas Sampai nanti mengambil ini ya, kayak surat jalan, saya pun juga ya, ini analoginya apakah itu nanti kita ikuti aja kaki ini jalan kemana. Jadi nanti kita pisah tim, Hah? langsung mungkin nanti sama tim juga. Tapi aman nggak, Om? Anak-anak, Om? Aman, nggak apa-apa. Aman ya? Ini karena tempat yang dikeramatkan ya, walaupun ada wingitnya, tapi semuanya aman menurut saya. Yang penting kita jaga kondisi karena ini sudah Iya, mulai hujan ya. mulai hujan, kita jadi nanti mungkin teman-teman
sebagian mereka akan sedikit terganggu dengan suara kresek. Tapi karena ini kita sedang ada di musim penghujan dan kita ada di lereng gunung, biar dia tetap terlaksana dan aman, kita nggak masuk angin misalkan gitu, kita pakai jas hujan gitu. Walaupun ini nggak deras-deras banget, tapi semuanya biar berkondisikan. Oke, siap Om. Oke. Lanjut ya? Nanti tetap kan ya kontak-kontakan. Om ke sana, aku ke sana. Gitu aja. Ya. Nanti ini semoga nanti memutar ya. Nanti kita ketemu. Bisa ketemu di mana gitu. Iya, aman. Nanti yang sama aku langsung nyusul ya, Iya. Tim. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam Om. Tapi ini kayaknya sepi tapi rame loh, Mas. Iya. Dan khasnya lereng Merapi itu banyak pemukiman. Kita sebut pemukiman astral. Khusus di sini sebenarnya entitasnya kok menyerupai hybrid manusia dan hewan. Tapi di pemukiman itu Ya, kita tuh lewat di tengah pemukiman atau berada di pinggirnya Om sekarang saat ini. kayak kita sebenarnya kayak lewat ini sih. Jalan ini tuh clear. Ya. Kanan kiri ada rumah. Jadi Oh, ya. hampir sama kayak hunian manusia. Yang paling banyak kayak entitasnya ini nyerupain harimau, tapi kepalanya orang. Oh, badannya doang ya. Heeh. Tapi nggak ada ini sih. Menurut saya itu energinya netral. Berarti aman kan ya? Aman asal kita nggak ganggu. Mungkin yang dikenal dengan macan Merapi ya. Macan apa? Macan Merapi. Merapi. Iya. Karena ada beberapa entitas yang menceritakan itu berasal dari pusaka yang ditanam di sini biar tidak terjadi bencana katanya. Tapi mereka beranak pinak akhirnya, Mas. Gimana Mas? Gila sih. Nah teman-teman, kali ini kita dapat kesempatan juga untuk sedikit mengolah roso ya. Kita jadi pisah tim sama Om Hao, kita ke selatan dan Om Hao mungkin ke timur ya. Iya bener ya? Ke utara, ke utara. Ke utara ya? Ke utara kayaknya. Om Hao kayaknya ke arah utara dan sebenarnya aku tertarik sih dengan aliran sungai karena kita dekat banget dengan hulunya yaitu di Merapi. Teman-teman tahu kan, kalau misalkan sungai itu sangat dekat kaitannya dengan hal-hal supranatural, kayak pelarungan benda-benda seperti keris dan sebagainya, juga identik dengan penguasa-penguasa makhluk halusnya, gitu loh, yang berada di sungai. Kalau teman-teman sendiri, Mas Aldo, Mas Najib, Mas Astu ngerasain apa nggak di sini? Jujur ya, awal rasanya sebenarnya tenang malah. Tenang, Lebih ke tenang. aman tapi Aman. aman ya, Aman. aman ya. Nah ini kan suasana kan hujan ya. Jadi mungkin ada suara gresek-gresek. Kami saya sorry, minta maaf. Alhamdulillah teman-teman juga merasakan energi yang tenang, dan aku pun sama gitu merasakan energi yang tenang. Namun di balik energi yang tenang memang ada sedikit pressure yang mungkin agak bikin kaget ya, agak bikin merinding dikit karena di lereng Merapi atau di bantaran kali lah ya yang dekat dengan Merapi itu penuh dengan makhluk halus. Dan biasanya warga, orang-orang itu mengenal penguasanya adalah Eyang Gaduh Melati. Iya, kita kayaknya ke sini. Jurang ya? Oh, itu depan itu kayak. Kayaknya ini ada apa? Pagar pembatas. Iya. Coba kita deketin, Mas. Iya.
Nah ini entitasnya beda kalau yang ada di sini. Ini kalau nggak salah depan kan jurang dan ada sungai. Bisa saya simpulkan mungkin ini menjadi jalan akses dari bawah, bisa dari pantai selatan kota sampai ke Gunung Merapi. Jalan provinsinya. Dan ini kan kalau nggak salah jalur lahar ya Om, ya? Lahar benar. Yang mana membawa material dari dalam perut bumi. Iya. Nah itu energinya gimana Om? Tentu ini menjadi seperti awal kehidupan. Karena Merapi sendiri kan ketika terjadi erupsi itu bukan berarti bencana. Namun seperti halnya bersih-bersih ataupun punya gawe. Punya gawe itu seperti kalau kita sebut sedang ada hajatan. Nah yang dimuntahkan itu sebenarnya adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa melalui muntahan vulkanik. Secara metafisik memang dibarengi juga beberapa entitas-entitas yang berasal dari perut bumi yang ikut keluar. Ketika ini kemudian kering ya, atau ada menjadi lahar dingin, ini menjadi jalan mas. Seperti halnya waktu terjadi muntahan lahar itu, boleh kita bilang hampir sama seperti proses pengerasan jalan atau pengaspalan. Oh iya. Iya. Nah di bulan-bulan tertentu, misalkan Suro, ataupun bulan-bulan yang diistimewakan, tanggal-tanggalnya diistimewakan maksud saya, ini membuka hubungan antara sungai-sungai dengan wilayah, bahkan pantai selatan. Itu kalau ada hajatan, baik ke Merapi ataupun Merapi ke pantai selatan atau ke Keraton Jogja ya, itu ini menjadi lalu lintas. Hal ini yang sering kita kenal dengan istilah lampor. Lampor yang dimaksud di sini adalah suara gemerincing dari kereta kencana, gitu. Oh, iya, iya. Nah, gitu. Teman-teman, aku mau coba nih ya ngerasain energi dari air yang mengalir dari hulunya Merapi ya. Tadi Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, ada energi yang kuat tapi ke arah sana. Teman-teman boleh di sini, aku ke sana sebentar nggak apa ya? Aman ya? Aman nggak? Aman ya? Ya. Nah teman-teman, jadi memang seperti biasa di tengah-tengah di tengah-tengah aliran sungai itu ada pusaka terpendam di dalamnya gitu. Karena di sekitar sini nih, kayaknya sekitaran sini nih juga ada seperti bentukannya seperti, aku ngerasa seperti bebatuan. Ya emang banyak batu sih sebenarnya, cuman bukan itu maksudnya. Tapi hijau yang nggak diambil juga, aku cuma ngerasain aja sebenarnya. Oke. Menarik. Mas, tim, dapat info menarik. Salah satu penguasa di sungai ini, aku di-spill namanya. Dia biasa disebut dengan Dyah Ayu Puspita. Cantik ya namanya ya? Cantik ya? Jadi beliau itu ditugaskan memang untuk menjaga supaya sungai ini tetap bersih energinya, secara energi. Karena memang tidak jarang gitu orang datang ke sini untuk kayak bersihin keris, sebutannya apa? Biasanya namanya jamasan gitu. Dan ada juga beberapa orang yang percaya kalau misalkan betapa atau tirakat di sini itu bisa meningkatkan energi spiritual, katanya seperti itu. Hah, ini ngos-ngosan Min. Padahal Justru malahan ya mas. Aduh. Kita selama ini tahu kan aliran sungai itu emang mistis gitu kan. Betul. Kayak ada energinya. Tapi kalau semakin ke atas mendekati hulu itu malah semakin murni berarti ya. Betul banget. Yang ngejaga itu lebih dominan ke positif. Aku sih ngambil sampelnya seperti itu ya. Makin ke atas itu makin kuat dan makin positif.
teman-teman mungkin juga tahu kan, karena yang berkuasa di atas Merapi itu banyak banget. Iya kan? Salah satunya ada yang Megantara, yang Petruk, dan lain-lain gitu loh. Masa iya gitu ada sesuatu yang jahat di sana? Karena di aliran sungai ini itu energinya masih positif banget dan besar. Tapi kalau itu kan di sungai nih mas, kita kan di dalam hutan nih Hmm. sungainya. Hmm. Ya kayak gini lah. Yang jaga di hutan itu kita bilang seramah yang di sungai ini nggak mas? Nah makanya itu yang mau kita cari habis ini. Mungkin kita bisa sekalian Ya. jalan ya. Oke. Aku sambil hubungin Om Hao nggak apa-apa? Oh iya, oh mau. Coba tolong dikontak. Ada di mana? Ini kita kan jalannya ke utara ya? Iya, iya. Tadi kayaknya kalau nggak salah Mas Amai ke selatan. Ke selatan, iya. Turun lah. Turun. Pasti nanti kalau membicarakan tentang entitas ada persamaan tapi akan banyak perbedaan. Dan karena kita ke utara ini kan naik. Nah, sampai kalau ke selatan berarti dia turun, menuruni sungai. Oh, berarti Mas Amai bisa jadi ketemu sama sungai. Oh, Bisa kita gampangkan gini, kita di atas Mas Amai di bawah gitu. iya. Nanti Iya, coba kita komparasi ya. Iya. Perbedaannya seperti apa. Tapi kita di atas saja energinya udah kayak gini Mas. Ini Apalagi di bawah. apalagi di bawah. Ya langsung bersinggungan gitu. Cuman untungnya kalau di atas itu kita bisa mengamati lalu lintasnya itu bisa lebih detail ataupun bisa lebih cermat. Kalau di bawah kan akan fokus ke satu titik, kalau di Iya. sini kan lebih memanjang. Bedanya luas di lebih sini luas ya. ya. Lebih banyak kelihatannya. Iya. Tapi yang paling membedakan itu apa sih Om? Untuk entitas yang mungkin Mm-mm. dijumpai Mas Amai dan kita jumpai itu? Iya, jadi kalau Mas Amai mungkin ya, ini nanti akan kita tanyakan, akan membahas tentang entitas yang bersinggungan langsung di bawah dan di tengah. Kalau kita di atas tentunya yang berkaitan dengan entitas yang di atas atau di udara. Oh iya. Iya, ini berkaitan dengan awan, ini posisi juga sedang hujan, udara, angin, itu yang akan kita rasakan. Sementara Mas Amai lebih ke tanah, tumbuhan, tanaman, misalnya akan ketemu satwa sebenarnya atau di situ bebatuan. Unsurnya akan membedakannya itu. Nah, saya justru sekarang lebih tertarik lihat ke atas, Mas. Walaupun ini mendung ya, Iya sih Om. Hujan. Nggak kelihatan juga. tapi ke atas. Iya. Berapa? Suaramu tuh masuk tapi Cek suara. Iya masuk tapi gambarnya nggak ada. Cek. Bentar Om. Iya. Coba cek lagi Om. Cek suara. Ternyata diem ya, nggak gerak ya. Iya. Cek suara. Cek. Nah ini tuh masuk tapi gambarnya nggak masuk. Maksudnya gambarnya cuma gelap Coba doang. lihat. Coba. Oh iya ya. Iya kan? Iya kok kayak ini ya, maaf ya. Ini kan kamera gini. Kayak ada yang nutup. Apa ya Om? Iya. Tadi pas Bentar, kita bentar. nyinggung. Coba aku matiin dulu ya Om ya. Ya di reset. Kita pas coba nyinggung ini tadi. Tentang alam atas. Halo, Om Hao, Gimana? belum ada jawaban nih. Tapi arahnya ke sana lagi sebenarnya, ke sana kok. Kalau sekalian jalan aja. Mungkin kalau di jalan kita ngerasain sesuatu juga, bisa kita bagikan juga ya ceritanya ya. Iya. Tapi agak aneh juga sih. Tadi kan di tes aman kan? Kate. Aman. Nah ini begitulah kalau misalkan memang banyak energi yang yang muncul, yang keluar gitu loh. Apalagi ini suasana hujan yang dimana energi dari bawah tanah itu muncul ke atas gitu loh. Mungkin ada sinyal atau frekuensi yang mengganggu HT. Tapi mungkin kita susul aja ke sana kali ya. Yuk. Ayo Mas, sambil jalan aja. Om, Gimana? kameranya malah jadi nggak bisa nyala. Iya sama sekali ya. Dan Iya ada beberapa lampu lain juga. ini sementara pakai HP ku Iya. buat backup. Iya mumpung masih kita di sini juga. Iya. Nggak tahu kenapa juga. Coba hatinya Bel. Hubungi Mas Amai coba. Posisinya gimana? Coba bentar. Coba hubungin Mas Amai Om. Cek Mas Amai. Perjalanan sudah sampai mana? Mas Amai, cek Mas Amai.
Baterai yang satu nyala nggak? Yang satunya, coba. Ini sinyalnya, coba nyalakan dulu. Cek, coba nyalain. Cek, masuk nggak? Masuk. Coba ngomong. Cek. Halo. Nah. Masuk. Oke. Coba bentar. Om, ini gimana enaknya? Kita nggak bisa menghubungi Mas Amai juga. Kamera juga mati. Iya. Ini cuma pakai HP ku buat backup. Baterainya gimana? Kita jalan apa adanya dulu aja mas. Kembali nyari Mas Amai. Oh, oke. Jalan kemana sekarang lanjutnya? Aman ya Om ya, tapi ya. Padahal ini kan kamu tadi bilangnya ini netral ya Om ya. Iya. Tapi kok Tapi yang kita omongkan energinya besar mas. Positif tapi besar itu juga berpengaruh. Oh ya. Nah mungkin sambil jalan kita sedikit ngebahas ya teman-teman. Kalau nggak salah kita pernah ya Min ya, kayak misalkan turun gitu dari hutan terus ke sungai itu beberapa kali kan? Beberapa kali kan. Tapi sejauh ini selama aku ngikut itu pasti godaan atau cobaan itu memang biasanya muncul di perbatasan antara. Oh, berarti ini sebenarnya kita menuju sebuah cobaan ya? Iya. Oh, Jadi kalau misalkan ada yang misalkan mau tirakat. Nah, tirakatnya nih digoyahkan gitu loh. Ke arah mana. Nah, itu bentar. Bentar ya, bentar. Iya. Aku kayak ngedenger kayak suara gerangan macan gitu loh. oh iya? Ah, Serius? serius. Udah mana? Ini dari bambu ini nih. Bentar ya, teman-teman tunggu situ sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini teman-teman nih suaranya. Agak lirih sih karena kan ada suara air sungai juga ya. Aman. Sorry. Jadi sebenarnya beliau ini ngajak komunikasi. Cuman aku bikin satu arah aja. Jadi beliau ini bertanya seperti biasa, kedatangan kita ke sini ngapain? Padahal kita tadi udah menyapa salah satu penunggu di sungai ya. Karena mungkin beda teritori, lisensinya beda. Kalau kata Om Hao, paspornya beda. Oh, Gitu jadi ya. emang penguasanya kan beda-beda juga ya? Maksudnya kayak teritori sungai, teritori hutan. Terus gimana? Kita dapat perizinannya nggak ini mas? Enggak sih, Bre. Nggak bisa kita sih. Nggak bisa. Aku khawatir sih sama teman-teman yang bareng Om Hao juga. Sebenarnya. Coba deh kontak lagi. Halo, Om Hao, timnya Om Hao. Halo, Kan? dia cuma sepatah nggak tahu ngomong apa juga. Halo, Soalnya makin panas. Ini biasanya di tempat dingin, lereng Merapi, hujan aku menggigil. Kayak live. Aku menggigil dong. Nggak kehujanan, paling ini kehujanan aku nggak menggigil. tapi kalian pada ngerasa mulai beda gitu nggak sih? Najib, Estu, Ya kan? sama ini Ya kan setelah naik loh. nggak setenang itu Nggak lagi. setenang di situ. Ya gerusak-gerusuk tuh loh. Iya. Mungkin ke sana aja. Aku mulai nggak enak, Nggak nyaman ya udah. mulai nggak nyaman. Ya, boleh. Ya. Saya biar aman juga, terus kita kayaknya mending langsung balik lagi jadi satu tim sama timnya Om Hao. Takutnya kenapa-napa ya, maksudnya kan nggak bisa ditebak juga ya keadaannya. Masalahnya gini juga, kalau mereka yang nggak kenapa-napa takut kita. Nah, makanya. Kenapa? Oke, teman-teman kita mungkin lanjut jalan aja ya. Oh iya teman-teman, mungkin ini suaranya jadi kurang jelas karena
kita mendekat nanti Mas. kita nggak pakai mikrofon clip on sama sekali, cuma pakai dari HP. Jadi mohon maaf gangguan suaranya dan darurat ini. Hati-hati Om. Ketika sampai sini itu ini sebenarnya akan masuk ke ring 2. Kalau mungkin ini seperti pengamanan kenegaraan ya. Iya. Nah Mas Ame ini sebenarnya ada di ring 3. Kita ada di ring 2, sementara ring 1 itu menuju puncak Merapi. Oh ya, berarti makin ke utara Semakin itu ke atas, semakin ke atas sebenarnya semakin kuat ya energinya. Karena sepertinya kalau Mas Ube kayak ngedrone ya, kalau di ring 1 kan susah. Oh iya, Nah, iya. kalau analoginya gitu. Iya. Yang saya rasakan memang saya melihat seperti itu gerbang antar dimensi yang menghubungkan sebagai sarana transportasi. Tuh, sarana transportasi. Jadi gerbang kayak gerbang tol itu loh Mas. Iya. Tentunya kita bayangkan seperti gerbang tol bukan, tetapi ada banyak sekali entitas tinggi banget. Kalau tadi kita lihat di sungai ini masih tinggi lagi Mas. Jadi kayak raksasa. Nah, ini misalnya kita Berarti tinggi gede juga dong Om. Iya, ini misalnya jurang ya Mas ya. Iya. Posisi kita kan berdiri di sini nih. Iya. Ya, tingginya sesuai tapi masih tinggi lagi. Oh. Nah, iya, itu kayak iya, yang iya, iya. yang apa? Penjaganya gitu. Ketika nanti ada yang lewat, ini kita analogikan ini sungai. Sungai ini jurang, miniatur ya. Iya. Ini ukuran kita itu segini. Nah, Di tepian jurang itu ada entitas setinggi ini. Tapi dengan menggunakan pakaian serba putih gitu. Nah, entitas ini sebenarnya menjadi seperti garda depan dari keraton Gunung Merapi. Gitu. Nah, inilah yang kalau kita coba mencari akses atau meminta akses itu akan sedikit mengacaukan gitu Mas sinyalnya. Jadi kita diberikan satu akses boleh diciptakan tapi terbatas. oke. Gitu. Oke. Ayo, nggak apa-apa, lanjut guys. Banyak banget, maksudnya banyak banget yang coba nyerang. Ada yang aman, thank you. Ada yang informasin kalau misalkan kalau mau datang ke sini itu harus punya keinginan dan kebutuhan. Jadi kita nggak boleh macam kayak coba-coba kesini cuman ngeliat terus apalagi merusak gitu. Jadi kesini tuh harus ada keinginan yang kuat dan kebutuhan gitu supaya mereka tuh bisa bertugas gitu. Mereka tuh ada yang didapat. Ayo. Di sini pun udah agak naik gini pun pressure-nya makin kencang. Jadi apa ya? Mungkin Eyang Gaduh Melati memang menguasai seluruh maksudnya mengkomandoi ya. Tapi beliau mungkin juga tidak memiliki aturan khusus gitu, tidak memberikan aturan khusus kepada penunggu-penunggu di sini. Jadi cuman mantau aja. Tapi nanti untuk selengkapnya mungkin kita bisa tanya Om Hao ya. Udah ada kabar belum? Belum. Kayaknya kita ngumpulin aja deh Mas. Langsung. Tadi nggak dapet jawaban sama sekali kan. Patah kata itu. Kita nggak tahu. Mungkin yang di atas coba lagi ya. Guys, kayaknya mau kesini deh. Soalnya kan kita di selatan tadi ya. Terus kita tahu Om Hao itu ke utara.
Dan fun fact-nya, ini tuh sebenarnya jalur trekking. Makanya kita rasa juga Om mau kesini. Tapi itu nggak ada orang yang berani buat lewat jalur ini malam-malam. Ngerasa nggak sih makin kenceng Anu sih, pressure-nya? merasa kayak sesek nggak sih, kayak makin sempit, Padat. makin sempit tuh loh. Padat itu loh. Ditambah. Yang dari sana tuh masih ngikutin Oh iya, yang dari bawah. yang dari bawah. Makanya aku pengen make sure banget sama Om Hao. Ada suara geraman macan, ada genderuwo juga tadi. Apa sebenarnya di situ? Gitu loh. Di sini juga rame teman-teman, tapi aku nggak tahu ya. Dan kalau misalkan pun teman-teman ngerasa padat, ya karena di sini juga seperti pasar ya, rame. Tuh biasanya ada potongan kayu patah gitu ya. Seperti ini tuh emang biasanya dipakai sebagai tempat duduk. Dan entitas yang paling dekat dengan manusia itu berupa perempuan yang bisa kita tahu kuntilanak. Oke. Iya. Ini kayaknya kita udah mau nyampe atas ya? Ya kan? Itu ada lampu deh Mas jalan kayaknya. Mana? Jalan deh, kayaknya tuh ada. Mana? Ayo. Lurus lagi. Kelihatan nggak jalannya tadi kan? Oh iya. Ayo. Mana? Oke. Jadi satu jalur. Iya. Sebenarnya di kamera juga nggak kelihatan sih Om. Iya, karena malam dan Iya. hujan ini posisi kita hujan ini. Gerimis sebenarnya Masih tapi gerimis. stabil. Alhamdulillah. Yuk, Om mau ketemu yuk. Nah, teman-teman. Alhamdulillah. Kita ketemu. Om. Mas sama Om. Halo. Oh iya, teman-teman. Wah, alhamdulillah. Guys, tahu nggak? Wah. Kita syuting pakai HP. Kok Kameranya mati. Nggak tahu kenapa. Daripada kita nggak dapat momennya, Iya, langsung jadi kita coba pakai HP. diterusin pakai Pakai HP. handycam dulu aja ya kali ya. Ya boleh. Oh, kita juga banyak yang mau diceritain sebenarnya. Oke. Wah, aku pegang dulu aja Mas. Jadi kan. Ini. Mana rasanya? Di bawah nemu apa? Om. Iya. Kayak Om. Iya. Bisa di atas juga iya. Karena ternyata tempatmu itu masih ring 3 menuju ring 2, jadi random tempatmu. Random banget Om. Iya, negatif positif jadi 1. Jadi sudah agak ke filter. Ini sudah mau ring 2 dan di atasnya ring 1. Dan tadi aku kilas balik sedikit Om ya. Iya. Bentar guys. Pasang mikrofon di tempatmu ya biar suaranya Om Hao jelas. Soalnya ini kan kamera mati, nggak Ah. bisa ngambil suaranya Om Hao. Oh iya. Ya, bentar ya. Boleh. Mana mikrofonnya? Wah, parah banget Om di bawah Om. Tadi apa? Kita juga nyoba ngubungin timnya Om Hao nggak bisa ya. Nah, itu Om. Parah banget coy. Parah banget itu Om. Nyala nggak HT-nya? Tadi kalian. Enggak. Nah, kita tuh nyoba menghubungi kalian. Lah, kita juga mau hubungin kalian gimana? Nah, kan kita bawa 2 HT nih. Iya. Aku bawa sama si Gembil bawa juga. Tapi si apa namanya? Sama juga dikali kan? Jadi nggak? Iya, Mas sama ganti yang B. Punya Om Hao juga yang B. Kita tuh sempat ada balasan cuman kayak, Lah, serius? tapi kita sama sekali nggak ada, Mas. Sama sekali nggak ada. Jadi aku nyoba ke Gempil itu bisa, tapi ke kamu nggak bisa. Ya, Nggak. kita dekatan. Sama aja. Kita tuh Kan. tadi ngubungin kan, gara-gara mau udah kita jemputin aja biar ketemu lagi gitu loh. Karena kita udah lama kan di bawah, nggak bisa nyambung. Justru malah setelah kita berapa kali ya tadi nyoba, ada suara masuk emang. Tapi cuman kayak yang, Ya, nah, aku lanjutin, kupikir emang ada yang jawab kan, nggak ada respon lagi. nggak ada respon sama Makanya sekali. tadi kita mikir kayaknya udah deh, samperin timnya Om Hao dulu deh. Ternyata kalian juga gak ada masalah kan? Ya, tapi kita stay cool sih di sini. Panik coy di bawah coy. Orang ada suara macan. Iya. Hah? Ada suara macan. Beneran? Bener pas disamperin tapi wujudnya genderuwo.
tiba-tiba berubah gitu. Tapi yang bikin kita stay cool di sini karena Om Hao tadi sempat bilang kalau di sini areanya netral ya Om ya, sini. Makanya ya oke lah kita santai aja gitu. Kirain ya emang bener-bener cuma kameranya doang. Tapi ternyata kalian dapat Ya. segitu banyaknya. Parah, di bawah tuh parah banget. Chaos banget. Pokoknya kita tuh ngerasa makanya kita agak buru-buru datang ke sini nyari Om Hao. Itu karena kita juga ngerasa diikutin dari bawah itu sama entitas dari bawah Om. Iya, tadi juga kita sempat bahas macan Mas di sini. Oh iya. Iya? Iya. Wow. Nah, kita tadi Om Hao tadi bilang kemungkinan Mas Amai bisa apa? Ketemu sama macan. Kalau iya nggak sih Om? Iya. Iya. Kocak. Beneran. Tapi memang bukan macan dengan macan-macanan sih. Oh, siluman gitu Iya, Om. iya, hybrid ya. Dia separuh manusia, separuh macan. Disebut macan Merapi itu mungkin pasukan ini gitu, dan mereka seperti ada di satu pusaka yang itu menjaga kestabilan di sekitar sini, Mas. Oh, jadi tadi tuh Om ada ini Om, ada Iya. bambu, kumpulan bambu besar gitu. Anu, pohon rumpun bambu. Rumpun bambu. Heeh. Nah, suaranya itu dari situ. Terus aku samperin kan. Gitu. Kayak gitu Om. Aku samperin, tiba-tiba yang muncul Itu malah genderuwo. sosok genderuwo. Menyerupai genderuwo ya. Mm-mm. Tapi emang beda banget gak sih Mas Amai? Tadi di bawah ya Om, dekat aliran sungai. Tenang, justru tenang rasanya tuh. Jadi cuman gini, berapa jengkal Om antara aliran Oh. sungai Tahu. sama Maksud buat naik ke atasnya itu loh. Maksud. Nah, si genderuwonya itu ada di tanjakan itu ya? Iya, Iya, ditanjakan. Suara macan tuh ada di Di sekitaran tanjakan. situ. Heeh. Tahu. Kenapa Iya. itu? Karena dirimu kan di bawah ya. Sebenarnya kalau di bawah ini kan seleksi Mas. Ini penyaringan. Mhm. Jadi semua entitas yang ada di bawah dan di apa lereng dan di kaki gunung yang paling bawah itu macam-macam polanya ada di situ. Baik dan buruk nggak bisa dibedakan. Kalau mulai naik ke atas itu yang positif. Tapi kuatnya kencengnya tuh di atas ini Mas, penyaringannya itu. Di bawah itu A sampai Z ada. Ke tempat pembuangan gitu lah kasarnya ya. Kumpulan apa? Kumpulan. Karena tidak ada saringannya, karena itu zona 3. Nah, bawah itu zona 3, atas itu kita di sini itu sebenarnya zona 2 karena sana utama kan. Ingat-ingat saya. Parah banget pokoknya rasanya. Ya sempat aku mention juga tadi ya. Emang di sini tuh energinya kayak carut marut, berantakan Beraneka banget. ragam. Beraneka Benar. ragam. Apalagi tempatmu karena posisimu di bawah itu kan air dan tanah. Kita di atas ini udara. Kita bisa ngawasi lebih luas, tapi kalau tempatmu lebih spesifik, lebih detail. Tadi. Nah, tadi di perjalanan Om pas ada tanjakan mau ke sini kan. Iya, Di situ juga padat banget rasanya Om. benar. Yang di sini kan, karena di sini perkampungan baik. Daerah perkampungan ya? Ya kan Iya, aku iya. bilang pasar kan. Pasar, benar. Kalau perkampungan pasti kan ada tempat jual beli. Iya. Saya benar kan? Iya. Wah, merinding guys ya Allah. Kacau banget ini chaos nih malam ini nih, malam chaos ini. Terus Jadi tadi ada satu sosok yang Mas Amai sebut itu siapa tadi ya namanya? Nyai oh, Eyang. jadi tadi sempat Om. Aku kan ada ke sungai tuh, pengen kenalan dulu lah, aku pengen Iya, ngerasain iya. energinya. Iya. Tapi di situ ada sosok perempuan. Gitu loh, ngenalin diri. Dia di situ bilang bahwa katanya dia bertugas di sini, salah satunya. Bertugas di situ untuk sebagai bukan penstabil alam, tapi kayak misalkan ada sesuatu yang gaib lewat atau dia nyeleksi juga Om di situ Om. Iya. Dan cantik Om, sosoknya cantik. Dia dari batu warna hijau kayak gitu. Iya, serba hijau ya. Heeh. Hijau melati. Wah, aku inget namanya. Iya. Tadi Diahayu Puspita kan? Dia Ayu Puspita. Itu kan bunga kan? Bunga. Dia itu kan bunga kan? Puspita itu bunga. Makanya melati. Maksudnya kayak Hijau ini loh Apa Mas. itu? Kena hijau daun melati, agak kuning-kuning. Weh, Iya. apa ada kaitannya sama Nyai Gadung Gadung Melati. Melati? Iya benar. Beliau mungkin sebagai abdi kinasinya. mind blowing sih. Mind blowing. Gak tahu, gak nyangka sih. Nggak tahu aku. Lebih mengarah pada alam bawah. Karena beliau ini sangat dekat dengan flora dan fauna contohnya. Dan yang menyampaikan jika akan terjadi bencana misalnya. Kita sebut bencana tapi akan terjadi lahar aliran hadirin yang lewat. Sedang ada gawe ataupun sedang ada hajatan. Nah, yang ditemui tadi dia Puspita itu boleh dibilang abdi kinasi atau abdi kesayangannya dari Nyai Gadung Melati. Karena semuanya serba
Terbang Melati. Nah sementara kita membicarakan atas, posisi ini kan gerimis, berawan, berarti berkaitan dengan pengatur cuaca, yaitu Eyang Megantoro. Megantoro. Tadi kita juga sempat mention ya, cuman karena di bawah itu kayak di sini kayaknya bukan kekuasaannya Eyang Megantoro deh. Benar, gitu. benar. Kita di atas soalnya. Tapi di sini gimana Om? Maksudnya apakah energi di sini lebih stabil? Maksudnya antara positif dan negatifnya? Kalau saya merasa di sini lebih stabil positifnya, tetapi lebih besar, Mas. Kenapa Tom? Karena akan menuju ke atas itu kan butuh power yang besar. Tapi apakah ada entitas yang besar Ada. selain yang Ada, itu? ada. Ada. Yang di ini kan sungai. Posisi kita misal ini kan di tepi jurang sekarang. Ini Mas. Kita kan ada di sini, sebenarnya kita di tepi jurang. Dan kata kita berdiri di sini. Hah? Ini aliran sungai di atas semua. Ada entitas raksasa kayak Ultraman. Ini yang menyeleksi siapa yang mau lewat, karena jalur sungai ini itu kita kenal sering dilalui apa yang kita sebut dengan yang kemerincing. Ya, ada suara kuda, suara ini kencing, lampor istilahnya. Tapi bukan lampor keranda terbang, bukan. Lampor itu kereta kuda. Yang ada suaranya kan kalau kuda ada ting gitu. Kayak delman gitu ya? Benar, yang berasal dari pantai selatan Keraton Jogja ke Keraton Gunung Merapi. Karena ini akses strategis seperti halnya kita sebutnya jalan tol, menghubungkan 3 kerajaan besar, yaitu Keraton Jogja, Keraton Gunung Merapi, dan juga Keraton Laut Kidul. Nah, entitas ini seperti yang menjaga di situ. Tapi Kalau menjaga negatif seleksinya masuk, ya. kalau yang masuk negatif mungkin entitas kayak Gundurwo nggak boleh, kayak Siluman nggak boleh. Terus punya izin dulu. Berarti termasuknya tempat sakral dong Om? Iya, kita ada semi sakral kan ini kesalahan ada zona 2 dan zona 1. Nah, Mas Hamid ada di zona 3. Zona umum, siapapun boleh masuk situ. Iya. Tapi ini nggak sih Om, maksudnya kan kita tadi sempat mention tempat sakral ya Om. Apakah tempat sakral ini juga bisa digunakan oleh manusia Om? Bisa. Tempat ini juga kadang dipergunakan manusia untuk membuka portal gerbang antar dimensi. Karena yang menggunakan ini nggak hanya dari bangsa entitas halus saja. Tapi manusia juga. Dengan untuk tujuan apa Om? Macam-macam. Ada yang mau sowan ke Keraton Mati, ada yang mau ke Pasar Kubra. Tapi ada syaratnya Ada berbeda-beda teman. dan harus menghadapi si makhluk tadi itu. Iya, karena itu seperti petugas pemeriksa, jadi kayak imigrasi. Bedanya sama tempat sakral yang emang langsung di pantai selatannya sama yang di sini. Di sini kan bisa ya ke pantai selatan atau Bisa, kemana ya, gitu loh. Bisa semuanya. Bedanya apa Om? Ada eksklusivitas kan? Ya tetap sebenarnya eksklusivitas sama. Ini kan unsur tanah, kalau selatan unsur air, Mas. Membedakan itu. Kalau di sana mungkin ya mengarah ke air. Iya. Di sini kan berkaitan dengan tanah, batu, gitu. Jalan yang dilalui. Aku paham. Maksudnya misalkan yang memang nggak bisa berangkat ke selatan, nyoba peruntungannya di sini. Di sini, Ya. ataupun di tempat lain, gitu. Begitu. Nah Om, kita Ya. kan ada ring-ringan nih. Benar, Ada ring 3 tadi aku di bawah itu, ring 2 di sini, juga ada ring 1. benar. Om tahu nggak tempatnya di mana? Aku udah nggak bisa ngerasain, udah capek Mungkin banget. kita nggak akan bisa masuk ke ring 1 karena kepentingan berbeda. Setidaknya kita mendekati saja Perbatasannya ya? Iya. Ada satu tempat di sana dan tempat ini apa ya? Sempat viral. Sempat viral juga? Nanti kita datengin. Saya juga penasaran karena saya belum pernah kesini juga. Tapi energi itu mengundang gitu. Kita untuk telusuri. Apakah kuat Om energinya Om di sini Om? Sangat kuat. Tapi balik lagi Om, aku mau nanya nih, demi untuk keselamatan sebenarnya, Ya. powernya antara positif dan negatif. Kalau menurut Om nanti di sana itu yang paling kuat apa Om? Positifnya aman. Positifnya aman ya? Aman. Yang penting kita hati-hati, taat, mengucap salam, insya Allah aman. Soalnya ini ramai banget Om ini. Aman ini Om. Aman. Teman-teman aman ya? Aman sih, aman. Soalnya ini pressure energinya positif gitu ya, tapi emang cukup berat juga. Aku nggak tahu ya apa yang bakal teman-teman rasain ya.
takut kayak ada penging suara kenceng atau apa langsung kabarin aja ya. Ya, kita Wow, ngikut atau mungkin kalian sih Mas. Misalkan kalian masih merasa aman, kita di bawah perlindungan kalian. Apa namanya? apa? Aku ngerasa kayak kita kayak masuk ke lorong gitu Om. Yang nanti akhirnya menuju ke kayak pelataran. Benar, Bener Om? benar. Pagelaran ya. Pagelaran kayak gitu Om. Masya Allah. Karena itu kan gerbang utama, Mas. Mm-mm. Kalau kita bilang pagelaran itu. Tapi ini kanan kiri aman Om, maksudnya entitas-entitas ini. Mulai ke filter. Mulai halus. Tapi bentukannya rata-rata kayak manusia semua Om ya. Iya, Aku nggak bisa ngelihat. kolosal sih, Mas. Heeh, kayak pakaian-pakaian jadul gitu loh. Kolosal. Kita nih pernah menjumpain gini tuh di mana sih? Di Gunung Lemah. Lemah ya? Ada. Di Bondowoso juga ada. Ini kayak kita udah masuk lorong ini. Iya. Ini aku ngerasa kayak di sini kayak ada pengawal-pengawal gitu nih Om. Nah, kayak stand-stand dulu, Mas. Mm-mm. Kalau pameran. Ya. Ada baiknya jalan dulu. Bentar lagi. Tuh kita di tengah ini sih, Mas, kayaknya ya. Ah. Ada suara. Iya. Ini kita udah Beneran. Nggak bohong aku. udah masuk ke tempat yang Kayak, berbeda lagi nih. Hey, gitu. Iya. Heeh. Ini udah masuk tempat berbeda lagi. Manggil, gitu. Tapi suara anak kecil. Gitu. Iya. Di situ Om, dari situ Om. Mhm. Ini di situ kali ya. Oke. Ini. Ini Di sini, di sini pohon nih. gede tengah ini Nih. sesuatu ini, Mas. Ini nih. Iya. Ini pepohonannya pun udah mulai beda jenisnya. Juga kelihatan udah mulai berkabut. Di belakang kayaknya ini udah. Ya, kita dibatasi sama makin menyempit juga. Betul Om. Asalnya jangan mediumisasi tapi dirasain aja, Mas. Mhm. Tarik aja karena terlalu besar efeknya juga nggak baik. Kayak kita makan terlalu banyak nanti muntah. Betul. Tadi udah soalnya sempat muntah di bawah. Jangan. Di bawah sempat Apa muntah yang Om. bisa Mas sampai ambil dari perbatasan ini? Om kalau yang ini nggak apa-apa nih maksudnya. Nggak apa-apa. Ada semacam seperti mungkin naga ya, Naga. tapi nggak besar Om. Dia kecil. Agak kecil ya, naga Iya. runtingnya. Heeh, naga kecil Om, kecil banget. Nggak 1 meter juga sih, lebih kecil dari itu bahkan. Pakai bahasa apa Om? Singwantanara. Dia aja, Mas. Translate hati namanya. Pakai translate hati aja. Ini jadul banget bahasanya. Saya pun juga tidak mengerti. Nah, sampai coba pakai translate hati. Mau aman tadi? Aman. Ini kecil-kecil juga kuat coy, naganya coy. Iya. Asli. Itu boleh dibilang berasal dari pusaka. Keris banget ini, naga gede runting. banget. Keris segini itu memang keris naga tapi kecil. Bahasanya tuh kayak mirip ini loh, Hana cara kayak gitu-gitu loh. Mau ya Mas. Heeh. Bentar. Jadi di depan sana tuh udah semacam kayak pendopo. Iya. Megah banget pendoponya. Kayak bangsal ya mungkin ya, bangsal pagelaran ya. Heeh. Di tengah tuh kayak seperti ada kursi. Kursi tuh bukan kursi gaming ya teman-teman, tapi lebih ke keren banget bentuknya, dan di tengahnya itu ada mahkota Om. Benar. Tapi kosong di situ, aku Iya. nggak ngeliat sesuatu, entah energiku yang nggak sampai ke sana atau karena memang sedang ditinggal sama yang punya. Cuman memang di kanan kirinya itu
ada perempuan-perempuan cantik, cuman yang bawahnya ada yang kakinya tuh bentuknya nggak semuanya manusia, Om. Hewan ya. Ada yang ular, ada yang ikan, kayak Putri Duyung. Yang kuda. Ada yang kuda. Ke bawahnya lagi, yang di sekitaran sini, itu humanoid, Om. Kayak ada naga yang tadi, Benar. naga, kuda yang ada sayapnya. Loh. Beneran loh ini, nggak bikin-bikin. Pecah, Om. Itu ada cahaya, Om, di situ, Om. Bener, Tadi saya melihat, Yang barusan itu suara beneran, tadi saya melihat ada ini. Tadi saya fokus ke sana kayak ada obor berjalan. Di sana loh Mas, belakangmu. Heeh. Tak senter-senter apa? Kayaknya ngadep ke sana deh. Iya, makanya aku di sini Jatuh di sana. pas saja. Tadinya ngelihat pelataran, terus pecah karena ada cahaya. Iya, iya. kayak kena flash gitu ya. Hah, Iya. iya, jadinya buyar gambarannya itu. Di sana tuh. Apa ya, Om ya? Itu mungkin kayak apa ya, ini batu mustika. Mas saya mau ngambil. Nggak deh. Berat, Om. Di atas ini tuh berat banget. Udah mending kita sini aja deh. Oh itu kelihatan lagi Mas tadi. Kelihatannya merah Mas. Apa banyak pusaka, Om? Jadi Memang iya. Saya benarkan demikian. Karena untuk menjaga kestabilan yang ada di sini. Ini kan lereng jurang. Ada peluang terjadi longsor ketika nanti ada banjir besar. Saya dapat, tapi itu nggak perlu diambil, cuma memberikan, oh ini ada. iya. Itu sih Mas. Dan gambaran tadi sebentar secara kesimpulannya secara visual yang aku dapat. Jadi memang di sini tuh ada emang semacam kayak salah satu tempat sakral lagi, cuman tempat tinggal jatuhnya, tempat tinggal mereka yang menjaga daerah Lingkungan ini. sini, ya. Gitu. Jadi ketika bertugas kan turun atau kemana atau ke atas ke sebelah sana gitu, Om ya. Sedangkan untuk tempat istirahat kayak berkomunikasi, strategi dan lain-lain kayak gitu, Om. Di sini gitu loh. Sembunyinya di sini. Sembunyinya di sini. Dan itu aku rasa mereka ini apalagi yang di bawah itu bisa berubah jadi pusaka gitu, Om. Benar. Termanifestasi menjadi benda. Termanifestasi menjadi benda. Ini kita belum nyampe puncak Merapi padahal, Om ya. Iya. Kita aja melintasi di perbatasan aja. Perbatasan, tapi energinya udah sekuat itu. Iya, tapi tentunya kalau kita mau naik ke zona 1 ya persiapannya, tujuannya harus matang Mas. Betul. Ini kan kita cuma menceritakan saja. Betul. Soalnya Mengisahkan. tadi di bawah juga, Om, kita juga dikasih tahu ya, katanya kalau yang mau datang ke bawah sini tuh harus ada punya maksud dan Iya. tujuan dan niat. Dan niat kita kesini untuk mengkisahkan, menceritakan. Nah, itu sudah cukup gitu. Tahu lihat sana nggak apa-apa, tapi nggak usah banyak, udah cukup. Oke, Om. Iya. Kayaknya cukup ya untuk di sini ya. Cukup. Aku rasa informasi yang diberikan Cukup lengkap, dan segitu dulu gitu. lengkap Nggak- tapi sesuai porsi. sesuai porsi. Betul. Oke, kita cari tempat lain yang mungkin kita bisa ngobrol lebih tenang. Karena aku merasa terintimidasi banget di sini. Iya. Wow. Mana rasanya? Penelusurannya. Banyak fakta baru sih, Om. Maksudnya fakta baru buatku ya. Emang nggak cuman cerita tentang Merapi yang megah gitu, soal sejarahnya. Dan begitu sesakral sebagai Betul. seorang panglima gunung ya. Betul. Terus ke arah spiritualnya. Nah, sekarang kita habis mengeksplor lereng ya, masuknya ya, atau kaki gunungnya Merapi ya. Dan ternyata banyak tempat-tempat sakral juga spesial gitu loh. Iya, banyak. Tentunya di Merapi ini yang saya kenal cuma dari dulu terbagi menjadi zona dan ring. Dan bahwasanya di situ ada beberapa leluhur kita yang dipercaya untuk menjaga dan menyampaikan amanat. Gitu. Dan entitas-entitasnya pun tentunya beragam yang ada di sini. Dan saya selalu menggarisbawahi kalau di gunung pasti ada gerbang antar dimensi. Gitu. Untuk menghubungkan tidak hanya sesama gunung tapi juga dengan tempat-tempat yang lainnya. Tempat-tempat sakral lainnya. Iya, juga. iya. Di balik itu, kalau kita melihat tentang gunung, satu kawasan atau zona bencana. Walaupun kita sebutnya Merapi dan gawe-gawe atau punya hajat. Nah, zona-zona
ini itu tentunya berkaitan dengan kebahayaan lingkungan atau alamiah seperti hanya longsor, banjir. Makanya di situ ada beberapa yang menguatkan atau ditanam secara metafisik yang tadi Mas Ame menjumpai entah itu pusaka ataupun mustika di situ. Itu. Yang bersifat netral, tetapi ada juga yang kita sebut oknum memanfaatkan itu. Gerbang antar dimensi dipergunakan untuk tujuan duniawi beserta dengan pusaka dan mustika yang seharusnya menjadi penguat ya. Itu ada yang mereka mencoba untuk keperluan duniawi. Nah, makna-makna ini sih Mas, siapa yang merusak gitu tatanan itu gitu. Nah, tugas dari para leluhur ataupun sepuh dan entitas yang ada di sini, jika itu positif memperingatkan, namun juga jika itu negatif itu yang menjerumuskan. Positif dan negatif. Iya. Nah, pesan-pesannya Om buat Iya. teman-teman yang mungkin main ke lereng Merapi, Iya. ada nggak Om? Iya, tentunya kita menjaga lisannya, tutur seperti hanya para pendaki. Jangan ambil apapun ketika itu foto, jangan meninggalkan itu ketika itu jejak itu ya, kalau nggak salah. Dan membunuh kecuali itu waktu. Tadi saya sempat melihat di sini ada kawasan dilarang berburu. Nah, ketika di sini juga ketika ada satwa ataupun fauna ataupun flora yang menarik, jangan gampang untuk diambil ataupun dibunuh ataupun diburu. Karena itu juga memberikan kesan keindahan, juga menjaga kestabilan. Jadi seperlunya, kalau sebenarnya yang kita dapat sekarang itu porsimu apa seperlunya. Itu tidak boleh serakah, sesuai takaran. Gitu. Nah, dampak misalkan hal itu dilanggar oleh seseorang, apa Om yang terjadi? Mungkin pertama adalah sanksi setempat atau hukum adat yang nanti bisa menjadi hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan gangguan-gangguan metafisik. Bisa hanya sebatas teguran. Sebenarnya kita pernah ada teguran tapi teguran lebih mengarah ke positif ya. Kita diingatkan lah. Ada juga yang berkaitan dengan serang-serangan, bahkan mungkin kasus-kasus kesurupan, bahkan bisa sakit ini sih Mas, sakit metafisik ya, teguran yang saya sampaikan itu. Dan kalau mungkin kebelet ataupun apa, cari tempat yang aman, terlindung dan bersih gitu. Semisal di situ tidak ditemukan toilet atau jamban, nggak masalah. Organik kan yang dibuang soalnya. Itu kecuali sampah yang susah untuk diurai. Itu sih tidak mengotori. Cukup ya teman-teman juga kayaknya udah capek, energi juga banyak yang terkuras di sini Om. Kita nggak nyangka bahwa ternyata di lereng Merapi juga nggak kalah gitu pusaran energinya gitu dengan tempat-tempat sakral lainnya gitu loh. Nggak nyangka kan kayak ada tempat trekking, terus juga ada tempat makan dan lain-lain gitu. Di sini ada coffee shop dan lain-lain. Ternyata masih tetap mengikuti ketentuan Merapi. Benar, ya, aturan karena Merapi. istilahnya Merapi tak pernah ingkar janji. Mungkin cukup Om? Cukup, terima kasih Mas Ame, teman-teman semuanya. Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Jadi kita akhirnya setelah terpisah akhirnya bertemu. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa nonton kita Gerbang Antar Dimensi di Net TV. Betul. Setiap apa Mas? Sabtu dan Minggu jam 10 malam. Dan juga obrolan santai, kliwonan dan juga kawan. Dengan dukung terus dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng sekali tinggalkan kritik, masukan dan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.